seperti ini kawannya Mbak Nupis nih, Duta Rumah Belajar dari Kalimantan. Apa nih Mbak Nupis? Kalimantan Timur sepertinya. Ini siapa lagi nih? Sarwenda ya? Ya, Mbak Ade. Oke. Ini belum masuk Bapak Ibu ya, ini belum masuk. Saya masih berada di beranda depan, saya belum login. Jadi Bapak Ibu harus punya akun di sini, harus punya akun simpatik Bapak Ibu kalau mau mendaftar pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdatin. Nah, kita lihat ini di beranda, kita lihat ini Bapak Ibu di pelatihan itu nanti akan ada menu temukan pelatihan, ada pelatihan terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa klik ini kalau mau melihat pelatihan-pelatihan apa saja sih yang lagi diselenggarakan oleh Pusdatin. Dan tenang saja Bapak Ibu semuanya gratis ya. Nah, kemudian ini dia pembatik ya yang saya sampaikan tadi, pembatik ini masih 2020 Bapak Ibu, belum diupdate ya. Nanti akan segera diupdate untuk 2021. Nah, kalau Bapak Ibu klik ini, ya sini ada penjelasan tentang pembatik. Nah, ini dia Bapak Ibu, kepanjangannya apa ya, levelnya itu apa saja, ya, lengkap dengan videonya. Ini Bapak Ibu mungkin kenal nih siapa yang ada di video. Kemudian ada manfaatnya. Siapa dong? Ada manfaat dari mengikuti pembatik ya. Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi TIK ya. Saya dulu Bapak Ibu sebelum ikut pembatik sama kayak Bapak Ibu kebanyakan yang gaptek ya, Bapak Ibu yang ya menggunakan laptop dan komputer itu tidak familiar ya, kadang-kadang aja. Ternyata setelah saya mengikuti pembatik, kami dilatih Bapak Ibu juga nanti akan dilatih. Ternyata kita sudah mulai bisa bersahabat dengan TIK, Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan teknologi. Nah, ini dia mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional, dan yang paling keren ini Bapak Ibu, jadi ini Bapak Ibu bisa berkesempatan menjadi duta rumah belajar. Jadi kami ini adalah alumni dari pembatik Bapak Ibu ya. Walaupun ini bukan tujuan utama Bapak Ibu ya, tetapi melewati level-level ini Bapak Ibu akan bisa meningkatkan kompetensi TIK-nya. Jadi jadi duta itu bonus aja Bapak Ibu, rezeki aja ya. Kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan berarti Bapak Ibu akan menjadi duta rumah belajar ya. Itu masalah rezeki. Nah, ini dia Bapak Ibu level-levelnya, literasi TIK, implementasi TIK. Jadi semua levelnya ini ada di sini penjelasannya ya Bapak Ibu. Nah, yang bisa ikut siapa sih yang bisa ikut? Nah, semua guru Bapak Ibu, semua guru PNS dari semua jenjang yang dibuktikan dengan SKPNS yang bersangkutan. Guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan yayasan. Guru honorer, jadi bukan cuma guru ini ya, guru tetap, tetapi guru honorer pun bahkan bisa ikut Bapak Ibu. Yang bertugas di swasta ataupun di pemerintah ya. Kemudian mengajar minimal 1 tahun ya di sekolahnya. Jadi ini sangat luas ya untuk semua guru pokoknya Bapak Ibu. Mau honorer ya, mau PNS, mau negeri, mau swasta, semua bisa ikut pembatik. Oke, ini kalau kita klik lagi Bapak Ibu DRB 2. Dari semua jenjang bisa ikut Ibu. Iya benar Ibu, semua jenjang. Pokoknya rame-rame. Sebentar lagi akan dirilis Bapak Ibu. Nanti akan dirilis program pembatik ini, rame-rame satu sekolah ikut semua Bapak Ibu ya, biar dapat ilmunya, dapat sertifikatnya. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Nah, ini duta rumah belajar Bapak Ibu. Duta rumah belajar itu nanti akan disematkan di akhir ya Bapak Ibu di level 4. Yang sudah sampai di level 4 itu nanti akan menghasilkan 1 duta rumah belajar per provinsi. Jadi 1 orang per provinsinya. Jadi ialah nanti yang akan menjadi perpanjangan tangan, menjadi wakil dari Pusdatin Kemdikbud di daerah. Ya. Nah, tugasnya adalah mensosialisasikan program-program dari Pusdatin. A1 diieukeun teh bilih ieu nah teka cangking istilahna teh kasebar gitu nya. Jadi dulu Ibu. Oke, Bahasa Sunda kayaknya. Kirim file dan cuman ieu tah bisa upami aya. Oke. Kak Irma bisa di-unmute lagi ya, Kak? Ada lagi? Sudah? Nah, sudah siap. Oke, Bapak Ibu.
Iya, ini ya. Jadi saya sangat mengharapkan Bapak Ibu nanti ketika dirilis Pembatik 2021, Bapak Ibu pokoknya sebanyak-banyaknya satu sekolahnya ikut semua Pembatik Bapak Ibu ya. Karena sangat banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu dari mengikuti program Pembatik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat di sini di beranda. Ini adalah satu manfaat dari mengikuti masuk di web Simpatik Bapak Ibu. Di sini ada pelatihan-pelatihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada workshop loh Bapak Ibu, ini pelatihan workshop berikutnya nih. Ada nih yang lagi akan tayang nih Bapak Ibu nih. Kita klik ya. Nih. Pelatihan komik pembelajaran terintegrasi rumah belajar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa ikuti nih bentar lagi nih pelaksanaannya tanggal 29 Maret sampai 30 Maret 2021. Yang adakan adalah Duta Belajar dari Jawa Tengah nih Pak Rudin Sujarwo nih. Nah, ini daring Bapak Ibu. Daring ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ketentuannya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung daftar loh di sini. Nah, sini. Nah, kalau punya akun dia katakan silakan masuk ya untuk mengikuti pelatihan ini. Kalau belum memiliki akun silahkan daftar. Jadi Bapak Ibu bisa klik daftar di sini ya. Kalau belum memiliki akun daftar nih Bapak Ibu. Ini gratis juga loh. Ya. Jadi inilah manfaatnya Bapak Ibu memiliki akun Simpatik. Bapak Ibu akan selalu update pelatihan-pelatihan apa saja yang diselenggarakan oleh Pusdatin atau yang diselenggarakan oleh Duta Rumah Belajar ya. Jadi yang belum punya akun sebentar selesai pelatihan ini langsung daftar akun ya Bapak Ibu ya. Biar selalu update dengan pelatihan-pelatihan dari Pusdatin ya Bapak Ibu. Oke. Siap, Kak. Iya. Oke, ditunggu ya. Nanti dapat pelatihan-pelatihan. Oke, baik. Bapak Ibu, itu saja sekilas tentang program Pembatik Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dari tadi pengen mendengarkan materi dari Mbak Nufis nih, kayaknya saya sebelum kasih ke Mbak Nufis saya mau bacakan CV-nya dulu ya. Bentar Bapak Ibu. Nggak usah di-share screen deh Kak, dibacain aja. Saya nggak ini soalnya di HP kecil, nggak apa-apa lah ya. Malu Kak. Mana ya? Itu bikinnya nggak pakai infografis tuh, hanya sangat nggak apa-apa. Oh jangan Kak, malu. Nah, kelihatan banget ya Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum ke pemateri ya Mbak Nufis, ini saya mau perkenalkan dulu nih Bapak Ibu biar tahu. Wah, saya baru tahu nih Mbak Nufis ini ternyata adik saya nih. Ya. Jadi pemateri kita hari ini nama lengkapnya Nufis Melodiana Fitria SPD GR. Jadi beliau ini guru ya Bapak Ibu di SMP Negeri 4 Krui Lampung ya. Mbak Nufis Lampung. Betul. Masih sangat muda loh Bapak Ibu. Ternyata bedanya jauh sama saya nih Mbak Nufis. Masih muda jauh banget ya. Iya, muda banget nih sama saya aja, beda 10 tahun kayaknya ini. Nah, ini dia. Oh iya, 2 tahun, 11, 12. Nampak 2 tahun kok, aman. Oke, halo Pak Marsus, bergabung. Wah. Ada banyak master ternyata di sini. Waduh, kacau nih. Izin ya, Ibu. Ya, beliau SD, wah ini udah melanglang buana ternyata dari Jember loh Bapak Ibu. Yang dari Jember mana nih? Dari Jember, SD, SMP, SMA semuanya dari Jember. Bahkan S1-nya di Surabaya Bapak Ibu, baru kemudian PPG SM3T ya. Wah. Kemarin ditempatkan di mana nih Mbak Nufis? Sumba Timur, NTT. Pertama kali nih di daerah 3T ya. Kak, nggak usah di-scroll semua deh Kak. Ntar waktunya habis loh. Habis waktunya, udah langsung ya, aja. Oke. Saya lihat, saya juga kalau baca ini kayaknya nggak habis 1 hari 1 malam pemirsa ya. Jadi saya lihat yang penting-penting aja nih. Wah, ini memang udah sering kurang ikut efektif kegiatan ya. Pusdatin. Sebetulnya nggak efektif nih, nggak berupa infografis kan, nggak sempet buat Kak.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cuma perkenalan aja Bapak Ibu biar kenal, biar tahu ya. Beliau ternyata adalah sahabat rumah belajar dari tahun 2018 ya Mbak Nufis. Wah, Saya jadi 19 alumni ya. pembatik 2 tahun ini, 2 tahun baru kemudian bisa jadi duta rumah belajar di tahun 2020. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti program pembatik, jangan putus asa ya Bapak Ibu. Ini Mbak Nufis aja udah 2 kali, ketiga kalinya baru jadi duta rumah belajar ya. Ini Mbak Nufis ini saya lihat sekali prestasinya ya. Di bidang musik ada ya, jadi beliau ini multi talent Bapak Ibu. Bikin musik bisa, nyanyi bisa, bikin gambar bisa, wah luar biasa nih. Terakhir Bapak Ibu, beliau ini menjadi pemenang sayembara video pembelajaran nasional GTK Dikdas. Ini yang paling viral ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti update ya kalau di Facebook GTK Dikdas itu beliau menjadi pemenangnya ya, video pembelajarannya yang keren itu. Kemudian, nah ini juga di lomba nyanyi BPMR TK. Udah ini saya mau malu, tampilin nggak Ya boleh ampun. gimana nih Mbak Nufis? Udah malu Jadi Kak, beliau malu Kak. menjadi juara 3 ya lomba nyanyi eksekutif duta rumah belajar hadapi Waduh. Corona. Wah. Aduh, saya di prank nih kayak. Waduh. Tolong Kak, tutup Kak. Waduh, jangan ini kok nanti materinya gimana? Bapak Ibu tentang Nufis Melediana Fitriah, Duta Rumah Belajar 2020 dari Provinsi Lampung dengan segudang prestasi di usia yang sangat muda Bapak Ibu. Kebanggaan Lampung nih. Ya, tidak berlama-lama Bapak Ibu, kita semua sekarang akan mendengarkan materi dari Mbak Nufis Melodia Fitriah. Silakan Mbak Nufis waktu dan tempatnya. Monggo. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian ya. Mohon izin gitu. Mohon izin sebetulnya ini saya pas lihat pendaftar dong ternyata senior-senior saya pada masuk di sini dong. Waduh, grogi saya. Ini saya di ospek atau gimana nih? Jadi mohon izin Bapak Ibu, teman-teman saya gitu ya dari Lampung, kemudian dari Jawa Timur gitu dan dari seluruh Indonesia. Kita di sini belajar bareng ya Bapak Ibu ya. Saya nggak mau ngajarin kok, bener saya nggak mau ngajarin. Karena sejatinya sebetulnya ini adalah ilmu yang simple, tapi kadang-kadang ternyata masih banyak yang belum tahu gitu. Jadi kalau yang sudah tahu, semoga nggak bosan-bosan ya dengerin saya gitu. Jadi yang sudah tahu, jadi siapa tahu nanti bisa ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu gitu ya, jadi mohon maaf, jadi ini bukan sesuatu yang materi yang sangat canggih dengan alat yang canggih, bukan. Tetapi kali ini saya benar-benar coba menggunakan handphone gitu. Jadi mengadakan ini gitu, awalnya dengan Kak Irma gitu, kita mau ngadain apa yuk gitu. Terus saya menjawab keresahan dari beberapa guru. Jadi kebetulan kan saya ngajarnya bukan di kota ya Bapak Ibu. Jadi saya ngajarnya itu di desa gitu. Dan masih banyak juga para pendidik itu yang masih belum bisa bahkan belum punya fasilitas yang seperti laptop yang memadai untuk membuat media gitu kan. Jadi apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, terutama yang menjadi keresahan ini adalah guru-guru yang di jenjang bawah. Gitu. Mungkin kalau sekolah yang di jenjang SMP, SMA gitu ya, kita banyak e-learning ya, Google Classroom, kelas maya rumah belajar gitu kan, dan apapun lah ya yang sekarang ini lagi hits ya karena pandemi ini gitu kan. Nah, tapi bagaimana nih gitu? Banyak keresahan untuk guru-guru TK, guru-guru SD gitu. Nah, itu seperti di chat ya, guru SD terutama, apalagi SD yang masih jenjangnya di bawah gitu. Jadi makanya kan akun Belajar ID itu kan memang untuk yang kelas atas ya, seperti SD-nya juga kelas 5-6, yang bawah-bawah masih belum. Terus gimana gitu kan. Nah, dari sinilah timbul, saya pernah punya pengalaman gitu Bapak Ibu. Gitu. Saya itu dulu tahun 2009, 2010, itu saya
kok merasakan saya itu punya bakat menggambar. Bukan bakat sih, kok saya bisa menggambar sih walaupun sederhana gitu. Akhirnya dengan saya waktu itu hanya modal handphone gitu kan, Android. Saya cuma modal Android aja, tapi ternyata kok ternyata bisa ya kita membuat media pembelajaran, membuat media yang printable gitu kan, bisa menggunakan HP aja jadi gitu. Apalagi di sini Bapak Ibu yang biasanya ini nah, apalagi di sini misalkan nih hari ini kan yang datang ada guru SMA juga ada, guru SMP juga ada, nggak apa-apa, siapa tahu bermanfaat untuk anaknya di rumah gitu ya. Apalagi mama-mama muda itu kayak gini tuh butuh banget ternyata gitu. Apalagi saya juga kan sebagai ibu juga, saya punya balita hampir usia 4 tahun. Saya pun juga ternyata kalau di sini toko buku, membeli buku-buku yang untuk printable, buku mewarnai, itu kan jauh banget ya. Saya harus menempuh 8 jam untuk bisa beli buku gitu kan. Akhirnya ini dari pengalaman saya coba bikin sendiri gitu. Saya coba membuat media mewarnai sendiri, saya mencoba membuat media yang bisa di-print lah gitu untuk anak-anak. Karena sejatinya anak-anak itu masih belum bisa kan isi Google Form, menjawab pertanyaan dari Google Form gitu, atau disuruh nonton YouTube kemudian dijawab, dikirim di Japri, itu kan susah. Biasanya kalau anak-anak itu belajar biasanya didampingi dengan orang tua. Orang tua yang ngerjain, bukan anak-anaknya. Bener nggak Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi saya sambil izin share screen ya Kak sebelum kita mulai. Oke. Nah, permisi ya Kak, kelihatan ya? Masih ini masih loading ya. Oke. Nah, oke. Nah, dari situlah gitu. Jadi ternyata waktu itu saya ini sekitar setahun lebih gitu ya. Saya tuh nggak punya laptop, jujur aja. Saya tuh nggak punya laptop. Laptop saya rusak gitu. Jadi apa-apa saya berpikirnya tuh pakai HP gitu. Jadi bukan karena apa ya kita melawan kecanggihan atau tidak. Tapi sejatinya bahwa teknologi kan dibuat apapun yang bisa kita kuasai itulah yang terbaik kan gitu. Jadi kayak bikin flyer yang untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu itu fix saya nggak pakai laptop sama sekali. Benar-benar saya pakai handphone. Jadi dengan media yang ada gitu kita bisa menghasilkan karya. Nah, salah satunya kita membuat media printable. Ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan ya gitu. Jadi saya ini adalah guru. Kemudian saya itu juga sebagai duta rumah belajar dari Provinsi Lampung yang juga sekaligus sekarang ini lagi dalam Google Master Trainer ya. Dan kemudian selain itu saya adalah ibu rumah tangga, saya adalah guru buat anak saya sendiri gitu. Kemudian saya juga sebagai freelancer illustration, jadi biasanya sih orang-orang suka bikinin gambar saya buat produk all shop, kemudian gambar-gambar untuk di feed Instagram. Jadi kebetulan kayak saya bekerja sama dengan seperti toko buku anak-anak gitu ya, yang bikinin feed di Instagram mereka buat gambar-gambar di mereka. Jadi itu sih freelance saya gitu. Jadi hobi yang dibayar gitu insya Allah. Nah kemudian saya juga suka merajut dan lain-lain. Jadi ya itulah saya hanya ini aja sih, hore-hore aja ya. Dan kebetulan apa sih background saya di media pembelajaran untuk anak? Sebetulnya saya bukan seseorang yang pembuat media pembelajaran untuk anak, bukan. Tapi saya berbagi pengalaman aja gitu, sharing aja karena dari pengalaman saya sendiri. Saya membuat media untuk anak saya sendiri. Kebetulan juga saya pernah ini anak saya semacam homeschooling gitu Kak Irma dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lihat juga ternyata materi-materinya itu berupa printable gitu kan. Medianya itu yang di-print, yang dikirimkan berupa PDF misalkan, kemudian di-print, kemudian kita sebagai orang tuanya yang ngeprint dan anak-anak menggambar di sana, mewarnai di sana, menulis di sana. Jadi seperti itu. Jadi
Nah, media untuk anak. Nah, jadi seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana sih pembelajaran di TK dan SD di rumah pada masa pandemi seperti ini, gitu kan ya. Jadi sempat saya sebelum memulai kegiatan ini, saya tanya-tanya dulu sama guru-guru SD yang jenjang bawah, kemudian guru-guru TK, kawan saya, tapi memang respondennya tidak banyak ya. Tapi rata-rata mereka menjawab seperti ini. Pas kemarin belum tatap muka, ya, saya pakai grup WA sama orang tua, terus tugasnya saya kirim gitu aja. Jadi kirimnya di grup WA, karena seperti itu, karena memang bagaimanapun anak kecil belum bisa pakai LMS ya. Itu juga kadang ibu-ibu tidak semuanya ibu-ibunya canggih, maksudnya bisa menggunakan Google Classroom dan lain-lain ya. Jadi yang bisa, yang paling mudah itu menggunakan grup WA. Kemudian terus gimana caranya kalau ngasih tugas? Nah, terus ini jawaban dari guru TK nih, ngambil gambar yang ada di internet, kemudian lalu langsung aja file gambar tersebut dikirimkan grup WA, gitu aja, udah gitu aja, gitu. Terus kadang-kadang ada yang nanya lagi, kalau bikin media-media gitu gimana? Ada banyak kok printable di internet, gitu, tinggal aja kirim. Nah, tetapi ya gitu, kadang-kadang tidak semua media printable itu sesuai dengan materi yang dibawakan atau yang dibutuhkan. Nah, padahal sih tujuan media pembelajaran itu harusnya satu, kita bisa memberikan pengalaman untuk anak-anak. Misalkan anak-anak ingin membuat mozaik misalkan ya, tetapi gambarnya kita pengennya tuh butuh yang kearifan lokal. Misalkan nih, kalau di Jawa Tengah wayang misalkan ya, pengen mozaiknya dalam bentuk wayang, tapi tidak semuanya gambar wayang dalam gambar hitam putih itu ada di internet gitu. Nah, jadi kita harus membuat sendiri. Yang kedua, kita menemukan sikap keterampilan gitu. Jadi bukan hanya anak muridnya yang terampil, gurunya pun juga harus terampil gitu ya. Dan yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Jadi kalau kita bikin media yang relate dengan masa kini, gitu ya, itu juga kan bisa sekalian karena kita sebagai guru, sebagai jendela untuk anak-anak gitu kan, memberikan wawasan untuk anak-anak. Jadi misalkan kita membuat media mewarnai dengan gambar anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan menggunakan masker, itu kan sangat relate dengan masa kini gitu. Jadi anak-anak pun, oh iya sekarang lagi musim corona nih gitu. Jadi kan ada sesuatu yang tidak dilupakan oleh siswa. Dan kemudian membantu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Jadi misalkan kita mau ngajar tentang rumah adat dan baju adat. Nah, tapi misalkan nih, rumah adat, misalkan cari rumah adat Lampung atau baju adat Lampung di internet nggak ada, terus bagaimana caranya? Nah, jadi untuk media pembelajaran sebetulnya ada 3 ya, yang lain banyak ya, tapi yang biasa kita gunakan itu yang audio, biasanya ada media suara edukasi, kemudian ada rekaman dari Bapak Ibu gurunya, voice note dan lain-lain, dan berbagai macam media audio lainnya seperti listening gitu ya, atau lagu atau musik. Kemudian ada yang media pembelajaran visual, komik, ada poster, kemudian modul, ada audio visual juga seperti yang lagi hits juga ada YouTube gitu. Nah, kalau media printable tuh yang gimana? Jadi media printable itu konten edukatif yang pastinya dapat dicetak. Namanya juga printable ya. Kalau printable berarti dia dapat dicetak. Dia berupa file digital yang nantinya bisa di-share dan nantinya itu bisa di-print. Gitu. Dan bisa digunakan anak-anak untuk belajar. Contohnya seperti kertas untuk mewarnai gitu ya, atau media mewarnai, media mozaik, kemudian media belajar menulis dan lain-lain. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang guru SMA atau SMP gitu ya, contohnya kok TK banget gitu ya. Jadi setidaknya nanti siapa tahu ada di balik-balik ini ada ilmu yang bisa dipakai gitu ya. Jadi ini saya contohkan aja untuk guru TK karena kebetulan memang media yang printable ini memang cocok banget untuk yang anak TK dan SD gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dewasa pun seperti SMP, SMA itu juga bisa menggunakan media printable.
gitu ya, mungkin semacam LKS gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau pada masa saat ini lebih banyak ke medianya langsung digital, langsung yang seperti penggunaan media yang berbasis internet dan lain-lain gitu ya. Tapi ini kalau untuk sekolah yang daerah yang sinyalnya masih belum masih belum stabil dan lain-lain, mungkin bisa dipakai, kita bisa selingi media pembelajaran yang printable gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu gitu. Ini saya ambil aja gitu, bukan buatan saya. Nah, ini saya nyomot-nyomot dari internet contoh-contoh dari media pembelajaran yang printable. Nah, ini di sini juga. Nah, bagaimana cara menghitung gitu ya. Kalau zaman saya TK itu dari buku dari guru saya dulu gitu. Jadi zaman dulu belum ada orang tua saya ngeprint kayak gini buat saya, nggak ada. Saya beli biasanya dulu ya, orang tua saya beli. Nah, bikin seperti ini. Tapi biasanya kalau kita ambil di internet biasanya itu kita harus mencantumkan sumber-sumber seperti ini. Tapi kalau pengen sekolah, misalkan sekolah Bapak Ibu pengen bikin modul media printable-nya sendiri gitu. Nah, berarti kita harus membuat sendiri dong Bapak Ibu gitu ya. Jadi biar kreatif. Tapi tidak masalah kok kalau kita ambil di internet, dengan catatan kita harus tetap mencantumkan sumbernya dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, coba Bapak Ibu lihat gambar ini ya, teman-teman semua lihat gambar ini. Nah, di sini kalau kita ambil seperti tadi contoh dari guru TK yang tadi saya sampaikan tadi, ambil gambar di internet seperti gambar yang ini, ambil gambar di internet, kemudian langsung aja kirim. Tidak ada petunjuknya gitu ya, tidak ada kolom namanya, padahal kita butuhnya kan nanti portofolio anak-anak itu paling tidak lah ada seperti ini, ada kolom untuk nama, ada kolom untuk kelas gitu ya, atau ada kepala ini ya untuk nama sekolahnya dan lain-lain gitu ya, identitas sekolah gitu. Nah, terus bagaimana caranya gitu? Masa iya dari gambar di internet gitu langsung di-share di WA orang tua, langsung ini disuruh ngapain Bu? Nah, gitu kan. Terus anak-anak nanti nulis namanya di mana dan lain-lain. Jadi kan kurang asik ya. Bukan kurang asik sih, cuman kurang rapi gitu. Nah, kalau kita lihat yang ini, nah harapannya kita akan bisa membuat seperti ini kan gitu. Jadi medianya itu bisa kita edit, kita bikin petunjuk mengerjakannya, kemudian disuruh ngapain, kemudian kita tulis nama kelasnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti ini yang diharapkan gitu. Caranya gimana? Kita bisa ngedit kok Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pengen gambar sendiri lebih bagus. Kalau tidak kita coba ambil gambar dan kemudian kita edit seperti ini. Dengan menggunakan handphone bisa banget ya. Nah, ini contoh. Ini waktu itu gambar saya tahun 2010 gitu ya. Waktu itu saya ngajar anak-anak murid 2013. Waktu itu saya ngajar anak-anak SD di pelosok Nusa Tenggara Timur gitu. Dan waktu itu saya waktu ke kota karena tidak ada bukunya seperti itu, mewarnai seperti itu. Jadi saya gambar sendiri. Kemudian saya scan pakai HP. Setelah itu ketika saya di kota saya print dan perbanyak biar saya bagikan ke anak-anak sebagai medianya. Jadi ini contohnya. Jadi waktu itu saya nggak punya laptop karena waktu itu di tempat saya laptop itu nggak bisa nyolokin karena nggak ada listriknya. Gitu. Harus pakai genset dan itu pun gensetnya tidak selalu ada. Gitu. Jadi modal saya hanya HP sama power bank gitu kan. Jadi bisalah. Ini benar-benar media ini saya bikin benar-benar pakai HP. Jadi saya nggak pakai laptop sama sekali waktu itu. Nah, ini Bandung bisa bikin ya? Iya, yang tadi yang gambar kartun. Tapi itu tahun berapa ya waktu itu? Nah, yang tadi itu mana ya? Jadi kalau yang tadi itu gambarnya waktu itu saya baru-baru belajar Kak. Jadi masih kaku gambarnya yang tadi gambar gandengan tangan itu ya. Jadi saya itu
ada gambar anak pakai kerudung, kemudian ada yang tidak. Itu kan saya melambangkan waktu itu kita harus apa ya, saling toleransi gitu kan untuk anak-anak. Jadi ada pesan moral gitu yang saya berikan ke anak-anak. Jadi saling apa ya, ada sekalian kita sisipin pesan moral di anak-anak MTT waktu itu gitu kan. Karena waktu itu saya berkerudung sendiri di sekolah saya itu, dan jadinya biar apa ya, ada rasa toleransi, menumbuhkan toleransi untuk anak-anak di sana gitu. Nah, yang kemudian ini yang kedua, misalkan nih kita mau beri contoh gitu ya. Saya nyari nih, kalau misalkan kita mengenalkan budaya kepada anak-anak, misalkan nih, kayak saya kurang paham juga materi SD atau materi TK yang kelas berapa, karena saya guru SMP ya. Jadi misalkan kita akan mengenalkan budaya kepada anak-anak melalui anak-anak mencoba memperlihatkan gambar pakaian adat dan rumah adat. Tuh. Nah, saya tadi cari nih di Google gitu ya, gambar. Saya dapatnya ini. Kalau untuk yang mewarnai pakaian adat Betawi. Nah, kemudian saya cari nih rumah adatnya. Itu kebanyakan rumah adatnya udah pada diwarnain gitu Kak Irma dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mana ya yang untuk bisa diwarnain, kok nggak ada gitu. Akhirnya dapat pun seperti ini nih. Ada ininya, apa namanya? Ada copyright-nya gini di gambarnya gitu. Masa iya kita mau Masa iya kita mau ngasih anak-anak gitu ada ininya gitu kan, kurang gimana ya? Kurang estetis juga gitu kan. Nah, terus gimana dong gitu. Ya kita gurunya coba aja bikin sendiri gitu kan. Kita coba gambar. Nah, terus gini, gambarnya gimana? Saya nggak bisa Photoshop, Bu. Boro-boro laptop aja nggak punya. Saya nggak bisa Adobe Illustration, boro-boro gitu. Photoshop aja nggak bisa, gitu kan. Kemudian, nah, saya juga Bapak Ibu dulu gitu. Mau gambar gimana boro-boro, listrik sinyal aja nggak ada gitu. Saya seperti itu dulu. Jadi akhirnya saya belajar bikinnya di buku gambar ini Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, jadi walaupun kita nggak gambar pakai apa namanya, nggak pakai iPad, nggak pakai tablet, nggak pakai laptop gitu, kita bisa kok gambar walaupun pakai kertas aja bisa jadi seperti yang di kanan ini Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari saya gambar ini, buktinya gitu kan. Saya gambar dari kertas, kemudian saya beri spidol, saya scan pakai HP, jadilah seperti ini gitu. Nanti kita akan coba ya. Kita akan coba. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang udah bisa sih pakai. Biasanya kan apa namanya, untuk nyekan dokumen dan lain-lain itu juga bisa kok dibuat untuk scan gambar seperti ini. Itu hasilnya juga bagus kok, udah kayak di apa namanya, kayak di internet kok, bersih gitu ya. Jadi hanya pakai HP aja kok. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus tahap-tahapannya bagaimana? Nah, ini ya. Yang pertama, ini udah ini Mbak Novis, peserta udah ini kayak udah nggak sabar. Oke, ya, siap. Nanti ada dulu kayak ada yang itu. Iya, Nak. Oka Ya, nanya itu. ada iklan, maaf. Oka mau Ada yang mau ikut on? Ya, mau belajar. Diajakin gambar terus. Nah, yang pertama kita bikin dulu sketsa gitu. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu sudah biasa menggunakan Photoshop, wah itu malah itu sudah lebih di atas ini ya untuk materinya gitu kan. Tapi ini untuk saya benar-benar yang dari sederhana dulu gitu ya, dari yang paling sederhana dengan anggap saja kita nggak punya laptop deh gitu ya. Anggap saja kita nggak punya laptop gitu. Kita coba pakai HP gitu karena biar kita bisa ngerjainnya juga sambil rebahan kok. Saya tim smartphone garis keras kayaknya ya, mohon maaf. Jadi kita bikin sketsanya dulu di kertas gitu. Usahakan kertasnya yang putih gitu ya. Kalau dulu sih saya pakai bekas RPP waktu itu. Sering banget pakai kertas RPP. Tapi ya paling lebih baik kita pakai yang kertas buku gambar atau kertas HPS seperti ini. Kita bikin sketsanya pakai pensil. Gitu. Kemudian kita membuat outline dengan spidol berwarna gelap. Biasanya saya pakai spidol snowman, ini Kak yang spidol itu papan tulis itu. Atau spidol yang untuk
menggambar drawing pen gitu. Tapi saya lebih suka pakai yang spidol untuk menggambar di ini, menulis di papan tulis gitu. Karena garisnya bisa lebih tebal gini, kalau di scan bisa bagus hasilnya kayak tadi itu. Garis-garisnya tidak hilang, jadi tebal. Nah, jadi kalau untuk anak-anak itu enak banget untuk mewarnai anak-anak. Kemudian setelah digambar, nanti kita scan menggunakan aplikasi Cam Scanner. Aplikasi ini Bapak Ibu pasti nggak asing ya, karena biasa digunakan untuk scan undangan, surat tugas ya, ataupun surat-surat penting tentang pembelajaran deh. Pokoknya biasanya Bapak Ibu suka scan gitu ya, kalau mau dibagi-bagikan ke orang lain. Dan ini aplikasi Cam Scanner ini bisa untuk meng-scan gambar kita. Jadi seperti ini. Nanti setelah di-scan kita di bagian bawah ini akan ada pilihan, kita pilih yang BNW, yang black and white. Yang jadi otomatis nanti warna kertas kita udah nggak abu-abu lagi, tapi kayak kita langsung kontras hitam dan putih. Gitu. Semudah itu. Nah, setelah itu nanti kalau gambar ini mau kita save gitu ya, atau mau kita edit lagi, mau dikasih nama, judul dan lain-lain, kita save aja dulu seperti ini. Save JPG ini, jadiin gambarin dulu. Kalau mau langsung kita share, mau dijadikan PDF boleh, mau langsung klik di WA ini boleh. Cuman karena kita pengennya diedit ya, biar bagus gambarnya, kita harus tambahkan apa dulu. Baru kita simpen ini dulu, share JPEG dulu, JPG dulu ya, jadikan gambar dulu. Dan save to gallery. Jadi nanti kalau sudah save to gallery otomatis masuk. Nah, nanti setelah ini kita praktek ya Kak Irma ya. Jadi saya lanjutkan aja dulu. Nah, kemudian setelah kita masuk gambar itu, gambar yang kita buat itu otomatis akan masuk di galeri kita. Nah, jadi sebelum itu kita edit dulu. Kita pakai aplikasi yang paling nyaman kita gunakan. Biasanya di sini Bapak Ibu siapa yang biasa pakai Canva? Nah, itu ya yang lagi hit ya. Site yang lagi hit sekarang itu Canva, karena pakai akun belajar ID pun sekarang udah nyaman ya. Kecuali yang guru TK, mohon maaf kayaknya nggak ada akun belajar ID, tapi tetap bisa diakses dengan menggunakan Gmail pribadi, pakai Canva. Tapi kalau Canva itu sifatnya online, jadi harus nyambung internet. Nanti ada lagi aplikasi PicsArt, itu offline bisa, gitu ya. Nanti saya kasih tahu, nanti saya akan share screen menggunakan handphone saya. Yang kedua, nanti kita atur halamannya nih. Oke. Atur halamannya. Biasanya kalau printable itu biasanya di print di kertas A4 ya. Jadi kita nanti bikin medianya juga yang menggunakan ukuran A4. Ukuran-ukurannya seperti ini. Nah, jadi kalau kita bikinnya dengan ukuran A4 gitu ya, insya Allah nanti tidak akan pecah kalau di print. Nggak akan pecah kalau di print. Jadi nanti kita simpan filenya dalam bentuk JPEG atau PDF. Karena dua format itu yang paling mudah kita print. Ya, mau format PDF atau JPEG itu paling mudah kita print. Tapi lebih mudah lagi kalau sudah jadi PDF biasanya. Oke. Dan ini dia. Nah, biasanya nih, saya tuh pengen dari beberapa gambar saya, itu bisa dijadikan satu, jadi kayak modul bentuk PDF gitu. Bagaimana caranya? Padahal kita kan gambarnya satu-satu tuh, gitu kan. Nanti, kalau ingin menjadi satu file PDF dengan berlembar-lembar, gitu ya, karena itu bisa kita pakai Google Slide. Ini kalau yang biasanya Bapak Ibu yang sudah ikut kegiatan pelatihan pemanfaatan akun belajar ID itu bisa pakai Google Slide. Di handphone pun bisa, tanpa harus pakai laptop pun bisa. Cuman kalau Google Slide itu ukurannya susah diganti kalau pakai HP, gitu ya, ukuran kertasnya. Nah, tapi kalau pakai laptop biasanya bisa. Atau yang paling mudah kita pakai combine.pdf. Ini nanti ada linknya. Nanti materi ini akan saya share ke seluruh peserta. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik ini untuk membuka link-linknya ya, untuk membuka gimana caranya kita menjadikan itu sebagai satu file PDF. Jadi seperti modul yang printable gitu, bukan hanya satu lembar, tapi modul jadi satu lembar khusus. Wah, untuk satu semester boleh banget gitu ya, bisa seperti itu. Nah,
Jadi ini edit gambar. Kalau ngedit gambar pakai smartphone itu pakai apa? Ya, jadi kalau umumnya biasanya Bapak Ibu punyanya Android ya. Jadi kalau saya pakai yang umum aja, pakai Android karena hampir semua punya ya. Kalau untuk pengguna iOS atau Apple, handphone Apple misalkan, itu Canva bisa, PixArt bisa gitu ya. Dan ada beberapa aplikasi kayak Procreate itu bisa dipakai untuk Apple gitu. Tapi ada yang tidak bisa digunakan di Android. Jadinya saya pakai yang umum aja. Dan biasanya saya pakai Canva dan PixArt. Saya cuma pakai 2 ini di HP saya untuk editing. Jadi nggak banyak-banyak, cuma 2 ini aja. Gitu. Jadi kalau Canva online, untuk yang PixArt ini bisa offline. Nah, di sini untuk yang tadi saya ada tutorial di YouTube saya. Nanti bisa Bapak Ibu cek di sini, bisa klik langsung di sini, nanti bisa nonton dari sini. Ya, nanti bisa dilanjut aja. Oke. Ya. Next. Nah, kemudian aplikasi atau software apa sih yang terbaik gitu kan? Jadi sebetulnya yang terbaik adalah yang bisa dikuasai oleh penggunanya gitu. Saya di sini tidak bukannya memilih untuk pakai HP aja atau membuat pakai laptop aja, bukan, tapi di sini memang saya khususkan untuk yang kita pakai HP aja gitu ya, menjangkau untuk yang benar-benar tidak bisa menggunakan laptop atau tidak punya laptop yang mumpuni gitu kan ya. Karena saya tahu kalau untuk menggunakan Photoshop, Adobe Illustration dan lain-lain itu butuh teknik-teknik khusus gitu yang tidak mudah gitu. Sedangkan kalau HP kita kan sambil apa ya, kita semua punya handphone yang Android atau smartphone kita punya. Jadi kita cobanya nanti pakai smartphone. Terus tipsnya agar media printable-nya menarik itu karena printable, jadi usahakan tidak menggunakan banyak warna blok. Jadi jangan sampai satu halaman itu kita kasih warna yang full gitu. Karena rata-rata orang tua di rumah misalkan ya, untuk guru-guru TK dan SD itu kalau ngeprint itu kan biasanya kita menggunakan printer pribadi kan. Kalau printer pribadi kalau warnanya ngeblok itu kadang kan menghabiskan banyak tinta. Jadi usahakan kalau memang ada warna-warna sedikit gitu ya, usahakan jangan sampai warnanya ngeblok. Jadi kecuali kalau memang modul tersebut akan dicetak di percetakan. Nah, itu tidak apa-apa ya kalau itu berupa modul, tapi kalau berupa media pembelajaran yang printable, usahakan tidak kita hitam putih aja atau sedikit menggunakan warna asalkan jangan ngeblok. Kemudian yang kedua, kita pilih font yang mudah dibaca oleh peserta didik kita atau anak kita. Misalkan nih, kita atur sesuai dengan sasaran penerima media. Nah, misalkan ini, Bapak Ibu coba lihat dari ketiga font ini. Tuh ya. Kira-kira manakah font yang cocok digunakan untuk video pembelajaran untuk TK dan SD? Coba Bapak Ibu share di chat deh. Nomor berapa yang paling cocok untuk TK dan SD? Ayo Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom chat. Oh, nomor 2 kebanyakan Mbak Tufis. Ya, nomor 3, nomor 1, nomor 2 nih yang banyak. Iya. Gitu. Kalau untuk TK dan SD apalagi gitu ya, kita harus menggunakan font itu yang mudah dibaca. Kalaupun itu pengen yang lucu gitu ya, itu paling tidak yang harus modelnya itu yang harus apa namanya, standar dengan yang mereka belajar di sekolah gitu. Kayak misalkan guru menuliskan huruf C ya C begini gitu ya, atau O ya bulatnya kayak gini, enggak yang O-nya agak miring-miring, ada Latin-Latinnya gini, mereka belum sampai ke sana. Jadi nah seperti soal ini ya, manakah font ini ya, nah inilah ya seperti inilah fontnya gitu ya, yang mudah banget dibaca. Kita berikan sasarannya, mungkin kalau ini medianya untuk SMA gitu, kita bisa pakai nomor 1, nomor 3. Ini bisa karena anak-anak mereka udah mudah sekali membaca walaupun berbeda font. Tapi kalau untuk anak-anak TK, usia dini atau SD di jenjang bawah, kita biasanya menggunakan huruf yang tebal, jelas, tegak, nah, seperti itu. Jadi, terus selanjutnya kita harus buat media yang bisa digunakan secara langsung, bukan hanya materi. Gitu. Jadi
Kalau materi itu berarti kita namanya modul ya. Tapi kalau bisa di print juga bisa. Tapi kalau karena kita media gitu ya, yang kira-kira media ini bisa digunakan untuk anak-anak kayak mewarnai dan lain-lain gitu ya. Usahakan kita buat media yang bisa digunakan secara langsung. Habis di print bisa langsung ditulis di sana, bisa langsung diwarnai di sana, seperti itu. Dan selanjutnya berikan gambar atau tulisan yang mendukung materi. Jadi jangan terlalu banyak kita kasih border atau frame, ada kupu-kupunya banyak di pinggir karena mentang-mentang guru TK gitu ya. Anak-anak suka kupu-kupu kok Bu, ya juga gitu juga gitu ya. Kita kasih keliling gambar kupu-kupu di sekitar sini, pinggir-pinggir sini bunga-bunga banyak sekali ya juga. Tapi kalau itu tidak mendukung ya saya sarankan untuk jangan gitu ya. Jadi berikan gambarnya atau tulisannya yang mendukung. Misalkan kita akan menceritakan tentang kebudayaan, misalkan nih, Kak Irma Sulawesi mana nih? Sulawesi Barat ya. Misalkan pakaian Sulawesi adat Tenggara, mohon maaf. Sulawesi Tenggara. Misalkan, oke, kalau Sulawesi Tenggara itu pakaiannya ini, baju bodo bukan sih, Kak? Baju bodo Sulawesi Selatan. Kalau Sulawesi Tenggara? Tenggara apa nih, Bu Sofia? Ya, atau pakai ini. Atau misalkan adat Lampung, kita mengenalkan adat Lampung gitu ya, pakai siger. Nah, berarti kita gambarnya ya orang pakai siger gitu. Jangan sampai kita ada kupu-kupu dan bunga-bunga yang banyak gitu kan kurang relate gitu. Kemudian perintah tugasnya juga harus jelas seperti tadi yang saya tunjukkan. Misalkan silahkan diwarnai sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kalau nomor 1 warna ini, nomor ini, seperti itu. Atau silahkan isi kotak ini dengan angka sesuai gambar. Misalkan ada gambarnya apel 5. Nah, nanti ada berapa? Suruh tulis angka 5. Kayak gitu. Jadi ada perintah tugas yang jelas gitu. Jadi kita nggak usah pakai banyak-banyak tulisan-tulisan yang lain udah. Karena anak-anak itu butuh tulisannya yang besar, mudah dibaca, dan tidak terlalu banyak teksnya, biasanya seperti itu. Dan selanjutnya original itu adalah keunikan tersendiri. Gitu. Kalau kita biasanya, saya nggak bisa gambar nih, gitu. It's okay tidak bisa menggambar, gitu. Karena tidak salah orang tidak bisa menggambar itu tidak salah, gitu. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, gitu. Nah, tapi ketika kita ingin sesuatu yang unik dan berbeda gitu ya, yang tidak ada di internet misalkan, itu adalah kita buat sendiri. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama praktisnya gitu. Jadi saya bisa gambar itu aja, saya bukan dari kecil sih Bapak Ibu, tapi saya dari SMA gitu. Berarti kan sudah berapa tahun dari sekarang, sekitar 15 tahun atau 16 tahun yang lalu. Jadi kan itu butuh proses latihan gitu. Tetapi kita bisa lihat nih gambar-gambar, mungkin Bapak Ibu lihat kalau di Instagram yang biasa ngikutin ilustrator-ilustrator gitu ya, atau ini aja deh kayak pelukis siapa gitu kan, pasti dia punya keunikan sendiri gitu. Oh, ilustrasi ini suka gambarnya yang kayak gini, suka yang kayak gitu gitu. Kalau saya tuh biasanya kalau saya gambar tuh pipinya suka bulat-bulat warna pink. Nah, gitu kan. Biasanya itu atau gimana gitu biasanya ya. Nanti kalau Bapak Ibu kalau lihat di Facebook saya atau di Instagram, tapi maaf Instagram saya habis dihack jadi udah masih kosong feed-nya gitu ya. Jadi kalau dulu saya biasa pamerkan gambar-gambar saya di Instagram tapi sudah dihack orang dan udah kosong jadi belum saya isi lagi. Insya Allah nanti ke depannya saya akan share konten-konten gambar saya gitu di Instagram. Nah, jadi walaupun kita nggak gambar sendiri sih, kita bisa unik asalkan kita pertahankan gaya kita. Misalkan nih, kita biasa menggunakan font apa, itu akan menjadi keunikan kita. Jadi maksudnya original adalah bukan benar-benar menggambar sendiri, bukan, tapi adalah benar-benar komposisi kita. Gitu. Kita misalkan mau bikin pakai Canva gitu ya, atau PixArt gitu. Ya tetap kita nggak usah jangan sampai langsung comot aja itu template-nya langsung dijadi seperti itu persis mirip. Nah, itu kan kelihatan banget Canva banget nih gitu. Atau ini dari ini nih. Nah, jadi benar-benar kita hasil komposisi kita sendiri. Dan juga yang terpenting adalah ini
Jangan sampai lupa berikan sumber apabila menggunakan karya atau aset orang lain. Ini penting banget ya. Karena membuat karya itu tidak mudah ya. Susah juga, butuh belajar yang lama, juga butuh perjuangan yang keras gitu. Jadi kita harus menghargai karya orang lain. Misalkan nih Bu, saya nggak bisa gambar, saya mau ambil di internet aja lah. Jangan lupa sisipkan ini gambar ini punya siapa dan dari siapa. Oke. Jadi media printable yang bagus tuh yang bagaimana sih? Nah, ini ada orang yang pernah memotivasi saya dan saya rangkum seperti ini. Jadi nggak ada media yang bagus tuh yang pertama adalah jadi dulu. Kalau nggak jadi ya bagaimana bisa kita mengatakan itu bagus atau tidak gitu kan? Yang jelas karya yang bagus itu yang jadi. Nah, barulah karya yang hebat itu karya yang sudah dilatih dan akan lebih bermanfaat lagi jika kita membagikan karya ini. Nanti Bapak Ibu sekalian, guru-guru TK, guru SD, bahkan guru SMP atau SMA yang mau membuat media pembelajaran printable atau media pembelajaran yang lainnya. Jadi kalau kita bagikan ke anak-anak, itu akan menjadi hal yang bermanfaat. Tuh kan? Karya kita bukan hanya bagus lagi tapi juga bisa bermanfaat. Gitu. Nah, sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, tapi belum saya tutup karena mau simulasi dulu ya. Kita akan coba share screen pakai handphone. Jadi nanti kalau pengen belajar banyak, pengen sharing gitu, jangan minta diajarin karena saya juga belajar gitu ya. Saya bukan guru seperti ini, bukan. Jadi kita mau diskusi, mau sharing, pengen kenalan gitu, pengen belajar gambar. Ada yang pengen bisa gambar gitu kan. Bahkan ada nih yang sudah biasanya Bapak Ibu itu anaknya pengen belajar juga gitu, bisa diajarin ke anaknya, itu boleh. Jadi nggak jarang saya sering dapat WA dari orang, ini anak saya belajar seperti ini Bu, terima kasih gitu kan. Maksudnya oh bisa juga gitu, anak umur 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi saya seneng banget bisa dapat kayak gitu kan. Dapat informasi bahwa ini bisa dipakai oleh siapapun, muridnya, oleh anaknya gitu. Jadi silakan dihubungi saya di sini. Ini kontak saya ya. Oke. Saya stop share dulu ya Kak ya. Ngantuk nggak Bapak Ibu, ngantuk nggak? Maaf itu tadi materi ya, belum simulasi. Nah, jadi lumayan ngantuk. Oh iya. Ramah sih saya ya gitu. Nanti gini, karena saya tuh pengen banget sih Bapak Ibu tuh coba bikin gitu ya, coba bikin pakai HP-nya masing-masing gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita mau bikin itu masih fokus dengerin gitu kadang, jadi agak susah gitu. Nah nggak apa-apa, nanti gini Kak Irma, ya, ada yang minta ada hadiahnya nggak sih gitu kan? Aduh, susah kalau kita tanya ada hadiah atau enggak ya. Nah jadi saya jadi barusan akhirnya mikir nih, nanti saya akan bikin challenge ya kegiatan, karena ini bukan pelatihan ya yang bersifat harus berhari-hari atau harus ada produk gitu kan, tapi karena kita seminar ya, semacam seminar gitu ya. Jadi nanti saya bikin challenge aja deh buat peserta di sini. Nanti saya akan kirimkan template di mana nanti Bapak Ibu atau peserta sekalian silahkan membuat gambar atau media dengan HP, kemudian nanti ditempel di template-nya, kemudian nanti silahkan di-share di Facebook, dan nanti yang paling populer nanti akan dapat hadiah dari saya. Gitu aja deh. Ya enggak Kak Irma, gitu aja ya. Ya, siap. Sponsor ya. Sponsor. Ya udah, saya sendiri deh sponsor deh. Harusnya saya minta sponsor Cak Mamat nih, Cak Rahmat nih. Ada Cak Rahmat di sini. Ada Cak Rahmat nih, kita minta nanti ya sponsor dari Cak Rahmat. Iya. Oke. Nah, saya mau share screen dulu ya. Oh, ini keren banget nih Bapak Ibu. Mbak Nufis hanya pakai handphone ya Mbak Nufis ya. Udah bisa menghasilkan karya gambar yang keren-keren Bapak Ibu. Kadang-kala kita udah banyak fasilitas, tapi ternyata kita nggak manfaatkan Bapak Ibu. Kita udah punya laptop dan sebagainya, tapi produknya nggak ada, karyanya nggak ada. Wah ini Mbak Nufis keren banget nih.
Jadi bisa jadi semangat ya buat Bapak Ibu, bisa jadi contoh inspirasi buat Bapak Ibu bahwa ternyata dengan fasilitas apa saja yang kita miliki Bapak Ibu kita tetap bisa berkarya. Silakan Mbak Nupis mau dilanjut praktek ya? Oke. Nanti untuk yang mau kontak saya, nanti slide ini akan saya bagikan di grup WA masing-masing ya. Jadi kan ada 4 Ntar saya unmute dulu ya. Oke, permisi saya mute dulu ya Bapak Ibu ya yang kepencet unmute. Jadi nanti untuk materi ini, kemudian template-nya akan saya kirim di WA. Ini Bapak Ibu udah masuk di WA semua kan ya? Abi wajuin. Ya. Abi mau Ya. apa, Abi? Jadi saya mau coba share screen nih. Itu. Abi mau apa? Ya, Nak. Abi mau tomat Abi Ya. Abi mau beli susu. Aduh ya. Aduh, mohon maaf saya hanya berdua dengan anak saya ini jadi harus ada iklan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nggak nyaman jadi. Nah, saya mau coba share screen pakai handphone. Ya. Semoga tidak ada chat WA yang kelihatan. Takutnya kalau saya screen pakai HP itu biasanya chat WA kelihatan. Ya, jadi ini adalah layar saya. Oke. Kemudian ini akan saya buka aplikasinya. Kalau yang pertama saya itu biasanya menggunakan, saya dari awal aja ya. Saya akan coba dari awal bagaimana saya menggambar dan scan. Jangan nyanyi dulu. Nah, di sini saya pakai aplikasi PicsArt. Ya, ini ya. Ini PicsArt yang paling bawah kiri. Kemudian saya pakai Canva yang di atasnya. Ini biasanya saya ngeditnya cuma 2 ini biasanya nih. Nah, kemudian saya coba aja sama cam scanner ya. Nah, ini dia. Nah, ini cam scanner ini. Misalkan nih, kita coba yang pertama tadi kita gambar di kertas. Setelah kita gambar, kita coba buka cam scannernya. Setelah itu kita scan. Kita scan gambar kita dulu. Ya, menggunakan ini biasanya. Nah, gambar kamera ini ya. Nah, nanti gambarnya di sini. Saya barusan cari spidol, nggak ketemu ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung aja pakai gambar yang sudah ada. Nanti Bapak Ibu misalkan pengen scan, itu gampang banget seperti kayak scan pada umumnya. Tinggal klik gambar kamera itu, nanti gambarnya akan otomatis di-scan. Nanti untuk petunjuk selanjutnya, jadi untuk petunjuk selanjutnya ada di link YouTube yang saya berikan tadi. Ya. Setelah itu, ini hasil yang sudah saya scan. Misalkan saya ambil aja salah satu ya. Nah, gambar ini misalkan. Nah, ini adalah hasil yang udah saya scan misalkan. Jadinya seperti ini di black and white. Jadi biasanya kalau kita foto biasa pakai kamera gitu kan, otomatis kertasnya kan warnanya kayak abu-abu gitu kan. Jadi kayak ya foto biasa gitu. Tapi kalau kita pakai cam scanner, itu kita bisa setting BNW atau black and white. Jadi hasilnya itu kayak gini. Nah, bersih gini jadinya. Nah, ini tadi saya gambar ini, coba gambar ini, dan saya scan. Ini benar-benar gambarnya pakai kertas. Bukan pakai apa ya, bukan pakai aplikasi apa, bukan. Ya benar pakai kertas ini. Saya jadikan seperti ini. Karena nggak mungkin kan kita kalau pandemi gini, kita gambar di kertas, terus kemudian kita fotokopi, anak-anaknya mana sekolah gitu. Kalau sekolah nggak apa-apa ya, mungkin kalau ini nggak sekolah gitu kan, paling nggak kita harus kirim dong, dia harus berupa file kan. Jadilah kita scan seperti ini. Setelah kita scan seperti ini, kita klik share, dan akan muncul seperti ini. Nanti kita save ini sebagai JPEG seperti tadi itu ya. Dan kita save to gallery. Jadi gambar ini akan otomatis masuk di sana. Nah, kemudian saya coba edit. Mohon maaf jangan dibeli ya isi-isi menu dari HP saya ya. Campur dengan
punya anak-anak juga. Saya juga pembaca komik Bapak Ibu, jadi saya juga suka baca webtoon, dia belajar gambarnya juga karena lihat komik juga ya. Nah, di sini saya coba pakai PicsArt nih. Nah, ini yang biasa saya pakai. Tapi kalau Bapak Ibu biasanya punya aplikasi yang lain, kayak Snapseed dan lain-lain, silakan boleh banget dipakai gitu. Intinya sama aja sih. Paling nggak cuma caranya seperti ini. Wah, ada yang penasaran Amigurumi Today. Itu memerajut boneka ya, Kak ya. Ini beda lagi nih, kapan-kapan kayaknya. Kemudian kita skip aja di sini. Di sini ada di Android gratis. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini di Android gratis. Tidak berbayar. Biasanya kalau pakai Apple itu biasanya berbayar. Tapi kalau pakai Android, insya Allah aman, gratis. Nah, di sini udah muncul seperti ini. Nanti kita buatnya, kita bikin lembar baru, bisa dari sini. Nah, kita start editing, ada gambar plus di bawah ya. Nah, ini yang di atas ini gambar saya jadi. Ya, kemudian kalau mau kita langsung edit di sini, kita klik di sini. Itu adalah file lembaran kita tadi gitu. Cuman kan kita butuhnya, misalkan saya butuhnya landscape nih gitu. Gimana dong? Nah, kalau landscape kita bikin baru aja. Di sini kita create new atau pick canvas. Nah, ini ada pick canvas. Kita mau ukuran berapa? Di sini ada. Misalkan kita mau aja deh custom ya. Nah, ini bisa diatur kalau custom. Kalau ukuran A4 itu berapa kali berapa tadi sudah saya cantumkan di di presentasi tadi ya, bisa nyontek di sana atau nyontek di Google, bisa banget kalau mereka kita mau custom size-nya. Tapi kalau kita coba yang ada aja ya, misalkan saya pakai 3:2 aja lah, misalkan lah. Nah, ini jadi kanvasnya udah otomatis seperti ini. Kita next seperti ini, kita edit image. Nah, setelah seperti ini, nanti kita masukin nih gambar kita tadi. Add foto. Kita masukkan gambar kita. Add. Nah, ini dia gambarnya. Kita bisa perbesar, perkecil gitu ya. Kita crop juga bisa. Ini ada edit crop ya. Kita mau nge-crop boleh. Misalkan gambarnya cuma sekian, misalkan. Kita oke. Oh, nggak ada suaranya ya, Kak? Halo, Kak Irma, ada suaranya nggak? Ada jelas, Bu. Ada. Jaringannya Ibu ya. Jelas sekali. Jadi, nah, ini tadi gambar kita di-scan. Nah, ini bisa pakai pensil apa gitu kok bisa jelas. Oh, itu tadi saya pakai pensil, kemudian saya pakai spidol, Kak. Jadi, menggambar ini, saya pakai spidol, jadinya kelihatannya jelas banget. Ya. Nah, setelah kita scan, biasanya hasil scan-scanan tuh ada yang seperti ini nih. Nah, ini ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada tiba-tiba garis. Ini adalah kertas ya kayaknya ya. Kertas yang kena foto tadi. Ini kita bisa hapus dulu. Di sini ada fitur ini ya, draw. Kemudian nanti kita hapus aja nih pakai di warna sesuai layar. Nah, jadinya bersih seperti ini. Oke, ini insya Allah ini direkam ya. Jadi nanti kalau kalau misalkan nanti pengen dari awal gitu bisa nonton rekamannya nanti ya. Insya Allah ini sudah saya rekam. Nah, setelah seperti ini kita bisa masukin teks nih. Nah, ada frame juga di sini, ada teks juga. Mau kasih bentuk-bentuk, stiker boleh. Abi datang. Iya, Nak. Abi mau datang. Iya, sayang. Abi mau datang. Nah, misalkan kita kasih teks nih. Abi mau datang, Abi. Abi mau datang, Abi. Jangan lupa Abi mau datang. ya, pakai masker. Misalkan ya. Nah, kita bisa pakai, ini sih ada font-fontnya nih Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, misalkan kita edit begini. Kita ganti aja color-nya. Kita warna putih misalkan ya. Nah, kita kasih ini. Outline ini namanya stroke ini ya. Ada nanti di sini. Misalkan tulisannya pengen diwarna juga gitu. Berarti kita harus bikin seperti ini kan. Nah, jadi seperti ini gitu. Sama juga nanti kalau misalkan pengen membuat kolom untuk
nama siswa misalkan ya, kita bisa tambahkan juga teks di sini. Teks gitu ya. Nama. Nama kelas misalkan. Kita ganti warnanya hitam aja. Nah, kita sisipkan di mana? Di sebelah kiri atau sebelah kanan terserah gitu ya. Nah, kalau pakai handphone biasanya banyak yang nggak telaten ya, bahasa Jawanya sih telaten. Kalau bahasa Lampungnya saya nggak tahu ya. Intinya kayak handphone tuh terlalu kecil gitu untuk tangan kita, ribet banget gitu kan. Nah, ini bisa kita zoom kok Bapak Ibu. Seperti ini. Ya, kalau di zoom kan misalkan huruf yang kecil nih biar kita lebih nyaman. Nah, kita zoom. Ini kita sisipkan di sini. Mau dikasih titik-titik juga boleh, misalkan ya, biar nanti anak siswanya bisa edit di sini. Nah, jadilah seperti ini. Nah, misalkan mau dikreasikan, mau dikasih frame dan lain-lain, itu mah nanti bisa dilatih sendiri. Kalau udah kita yes gini, kemudian ada tanda panah ke atas kanan itu ya, kita langsung save aja. Nah, kita langsung save to gallery. Jadi nanti gambar ini otomatis kesimpan di galeri kita. Selesai deh. Nanti yang terjadi adalah ini yang muncul. Nah, ini dia. Yang muncul berupa file JPEG nanti atau file gambar yang jadi. Ini mau langsung kita share di grup WA siswa boleh, atau kalau pengen lebih mudah di print biasanya kita jadikan PDF. Nah, bagaimana caranya? Saya coba aja lanjut dulu dengan Canva. Nah, ini adalah untuk yang biasanya saya kesulitan untuk menggambar. Dan Canva ini menjawab segalanya, ya. Enggak juga sih. Jadi, kalau Bapak Ibu punya akun Belajar ID, kita bisa login menggunakan akun Belajar ID. Jadi akun Belajar ID Bapak Ibu itu bisa dimanfaatkan untuk membuat media, bahkan ada banyak sekali template-template di sana, tidak hanya bikin worksheet, tetapi juga bisa membuat background Zoom ya. Background Zoom itu ada template-nya. Kemudian untuk Google Classroom biasanya di atas itu ya, di header-nya itu, di kepalanya Google Classroom itu ada kayak banner-nya gitu ya, banner-nya Classroom-nya itu bisa header, istilahnya header-nya ya. Header-nya bisa. Jadi coba kita buka. Ada presentasi juga gitu. Banyak sekali gitu ya. Jadi akun pembelajaran itu bisa kita manfaatkan untuk pembuatan ini. Tapi untuk Bapak Ibu yang guru TK itu tidak ada akun Belajar ID, jadi tetap bisa kok, tetap bisa menggunakan Canva yang menggunakan email pribadi juga bisa. Jadi tidak hanya PixArt ya Bapak Ibu, jadi ada yang tanya bisa nggak pakai Pixel Lab dan lain-lain, bisa karena banyak banget di Android itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan apa yang paling menurut Bapak Ibu bisa dan paling nyaman, karena itulah aplikasi yang terbaik. Jadi saya tidak memang cuman 2 aja, karena ini 2 kebetulan yang saya pakai gitu. Saya nih buka-bukaan rahasia nih. Biasanya saya flyer tuh bikin pakai apa gitu kan. Ya saya pakai 2 ini. Termasuk flyer kegiatan ini. Saya juga pakai dua-duanya. Saya pakai Canva, kemudian saya edit di PixArt juga. Jadi ini yang saya pakai biasanya. Jadi Bapak Ibu nanti mau pakai apapun dipersilahkan gitu ya. Nah, di sini tuh ada template-template-nya. Ada worksheet. Nah, ini dia. English worksheet ya. Kita buka. Ini setelah kita masuk nanti akan diminta login ya. Yang punya akun Belajar ID bisa langsung login menggunakan akun Belajar ID-nya dan nanti ini bisa dipakai. Nah, ini contoh-contoh media ini termasuk media printable karena nanti ini di print dan akan diisi oleh peserta didik nanti. Sudah ada contohnya. Namun kebanyakan dan sepertinya semuanya ya, ini menggunakan bahasa Inggris. Kalau untuk pelajaran bahasa Inggris, ini cocok banget, tinggal comot, tinggal pakai ya. Tetapi bagaimana sih kalau kita pengennya pakai bahasa Indonesia gitu kan? Gimana caranya? Kita bisa pakai misalkan satu nih. Saya mau coba ambil yang
Ini saja. Nih, saya coba aja salah satu. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris nih. Kalau kita pengen pakai bahasa Indonesia, gampang banget. Kita bisa edit file ini ternyata Bapak Ibu. Tapi kita harus online ya, karena kalau offline juga nggak bisa. Jadi misalkan ini udah ada bagian atas nama siswa, nama guru, kemudian ada tanggal kelas. Kita ganti pakai bahasa Indonesia. Nah, misalkan nih, name kita ganti nama pakai bahasa Indonesia. Edit aja, kita pakai nama. Dah, itu otomatis ganti. Jadi Bapak Ibu pengen warnanya ini diganti deh gitu. Nah ini jangan hijau deh, saya pengen warna pink misalkan. Boleh enggak gitu? Boleh banget. Tuh bisa diedit. Nah, jadi bisa apa ya? Tidak harus kita langsung ambil dari sini kemudian kita berikan, tidak. Tapi kita cocok dengan materi kita apa gitu. Misalkan nih gambarnya nggak pengen kayak gini nih. Pengennya gambar yang kita gambar tadi. Gimana caranya? Bisa. Jadi gambar-gambar yang ada di sini kita bisa delete aja. Oke. Kita bisa hapus. Dan digambar dengan gambar kita tadi bisa banget. Jadi kita tambah, kemudian kita tambahkan foto. Ya. Kalau ini foto dari bawaannya ya. Jadi kita upload media. Nah, tuh kelihatan banget ya, itu saya lagi itu recent saya tuh gambar-gambar apa itu. ketahuan saya bikinnya pakai ini gitu. Keren-keren banget tuh Mbak Nupit. Itu. Ini flyer-flyer kita kemarin ya, Kak. Jadi saya benar-benar itu di mix pakai Canva, pakai PixArt. Jadi saya pakai dua-duanya. Kita upload media. Kemudian yang tadi yang habis kita bikin pakai PixArt tadi itu udah otomatis ada di paling atas nih, di resend. Oke. Saya kok jadi pengen scroll yang ke bawah ya, penasaran rahasia. Rahasia Bu Risna ya. Ketahuan nanti aib saya, semuanya ketahuan. Karena Oke, ada yang minta dibuatin gambar nih. Waduh, siap Kak, ini saya freelance ini. Wani Piro. Oke, nanti setelah ini gambarnya sudah masuk, kita klik aja gambarnya. Nah, ini otomatis masuk nih. Nah, bisa kita perbesar dan perkecil, misalkan ya, gambar kita. Nah, jadi bisa masuk nih di sini. Jadi gambarnya bukan dari Canva, tapi benar-benar dari kita gambarnya, gitu kan? Keren banget gitu. Tapi kalau memang kita misalkan bingung nih nggak bisa gambarnya gitu ya, nggak bisa gambar, di sini kita tambah, kemudian ada menu elemen. Nah di sini banyak banget bentuk-bentuk yang bisa kita pakai. Mau kita kasih kita frame lah ya, garis-garis, atau bahkan mau dikasih ilustrasi-ilustrasi, itu banyak banget di sini. Kita coba ilustrasi yang hitam putih misalkan ya. Black and white gitu. Nah, di sini akan muncul gambar-gambar yang hitam putih yang bisa kita tambahkan di sini. Tuh, ada gambar robot, ada gambar orang ya, ada orang yang lagi main handphone ya, ada gambar laptop. Nah, ini bisa banyak sekali. Di sini banyak banget gambar-gambar ilustrasi yang gratis di sini. Biasanya kalau menggunakan Canva dengan akun Gmail yang biasa gitu, itu banyak yang premium juga, gitu ya. Tapi saya kalau ini saya pakainya yang pakai Belajar ID, ternyata banyak banget yang gratis gitu. Nah, misalkan kita mau kasih gambar ini deh gitu ya. Nah, misalkan saya nggak bisa gambar Kak, gitu ya. Saya mau coba pakai gambar orang ini, bisa nggak ya gitu? Bisa banget gitu ya. Jadi kayak ininya saya hapus. Nah, diganti misalkan orang ini nenek-nenek lagi minum teh misalkan ya.
Jadi gitu. Mau ditambahin gambar apapun jadi. Gitu. Berikut juga nanti perintah tugasnya diganti. Misalkan ini nggak relate dengan kaktus misalkan ya, kita ganti kaktusnya dengan gambar lain, boleh banget gitu ya. Jadi banyak sekali template-nya, ya banyak sekali template-nya. Gitu. Jadi kita bisa pakai PicsArt bisa, kemudian bisa pakai Canva bisa. Gitu. Nah, di sini ada yang tanya di grup chat, saya guru TK, akun belajar ID seperti apa? Jadi mohon maaf gitu ya, Bu. Jadi untuk guru TK sepertinya belum bisa mendapat akun belajar, betul ya Kak Irma ya? Iya, betul Mbak Nova. Jadi sabar ya, mudah-mudahan next program berikutnya. Ya, betul. Siapa tahu ini bisa didengar oleh yang di atas-atas sana gitu. Kalau akun belajar ID untuk semua pendidik pasti keren banget gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah membuat seperti ini, misalkan anggap aja nih udah selesai ya modulnya, anggap aja deh. Kemudian nanti jangan lupa kita save dulu. Nah, di paling kanan atas itu ya ada gambar panah ke atas sama ada wadah gitu ya di atas kanan ini. Nah, di bagian ini. Nah, ini nanti ada pilihan untuk menyimpan. Mau disimpan save as sebagai apa? Mau disimpan sebagai gambar boleh. Karena mau diedit dulu di PicsArt misalkan ya, boleh banget. Jadi, kalau untuk mau jadikan PDF langsung bisa karena ini udah jadi ya, udah ada template-nya, udah namanya, gitu, udah perintah tugasnya udah jadi, kita langsung jadikan PDF standar ini bisa. Nah, jadi bisa tinggal kita pilih. Nah, udah deh, gitu aja, udah bisa langsung di-share ke peserta didik dan insya Allah sudah pasti bisa di-print. Gitu. Nah, biasanya ada yang seperti ini nih. Saya tuh udah bikin, ini kan satu lembar nih, ya. Satu lembar. Kalau pengen bikin berlembar-lembar bisa nggak? Bisa. Jadi di sini ada titik 3 ya. Di atas ini di bawahnya share ini ada titik 3. Kita bisa tambahkan ini. Nah, tambahkan halaman. Jadi ada 2 halaman. Nah, enaknya itu kita mau bikin yang berlembar-lembar nih, bisa banget. Gitu. Jadi bisa bikin di sini selanjutnya bikin lagi, tambahkan lagi, bisa 3 halaman, mau 100 halaman, bisa banget. Kita mau bikin media printable untuk 1 semester gitu ya, bisa banget. Gitu. Jadi nggak hanya untuk guru TKSD deh jadinya. Jadi mau guru SMP pun, guru SMA mau bikin LKS sendiri. Nah jadinya guru LKS ya, jadinya LKS nih. LKS kan juga printable, termasuk media printable nih. Nah, LKS untuk peserta didik untuk yang untuk nggak pakai internet misalkan yang benar-benar untuk ditulis manual gitu bisa. Jadi bisa untuk guru SMP, SMA tuh siapapun bisa. Jadi untuk ibu-ibu di sini ada juga peserta Kak Irma yang juga ibu rumah tangga gitu karena juga pengen banget bisa kayak gini, itu juga bisa gitu. Nah, ini kalau yang pakai Canva nih. Tapi kalau misalkan kita nggak pakai Canva nih gitu ya, itu kan PDF jadi satu, atau JPEG jadi satu. Terus gimana caranya biar bisa jadi satu modul gitu ya? Nah, nanti kalau pengen jadi satu modul, pakai Combine PDF. Ya seperti saya kirim tadi. Combine.pdf. Nah, aduh, ini WA saya nampak ya, aib-aib saya kelihatan semua nih. Aduh, tuh kan. Malu, maaf ya Bapak Ibu ya, karena pakai HP ya. Aduh, oke. Dah saya ini aja deh, saya tutup dulu aja ya Kak ya. Yang ini saya tutup screen-nya. Saya ganti pakai HP. Oke. Aduh. Semoga Bapak Ibu nggak ngantuk, katanya ada yang pengen coba gitu ya. Nanti silahkan buka combine.pdf, nanti di modul saya tadi, di presentasi saya sudah ada linknya. Jadi kalau memang pengen dijadikan PDF nanti, Bapak Ibu bisa buka combinepdf.com. Jadi beberapa PDF Bapak Ibu nanti bisa dijadikan satu file. Tuh.
Nah, linknya yang mana? Oh, nanti saya share ya di modulnya gitu, saya share ya. Jadi ini seperti itu Bapak Ibu gitu ya. Nanti kalau misalkan saya tadi sinyalnya putus-putus, telat gitu ya. Nanti caranya seperti apa gitu. Nanti saya akan bagikan di grup masing-masing record kegiatan hari ini gitu. Dan ini saya akan menyampaikan nih. Nah, seperti janji saya tadi gitu ya. Bukan janji suci ya Bapak Ibu. Jadi janji saya tadi kita akan men-challenge Bapak Ibu, karena kalau cuma nonton aja, kalau kita nggak challenge gitu, kadang nanti kalau nggak keburu dicoba nanti hilang ilmunya ya, hilang. Jadi ini sederhana aja, jadi materinya sederhana. Kalau Bapak Ibu yang biasa menggunakan Photoshop atau Adobe Illustration, saya begini ya, mohon maaf karena ini adalah yang pakai HP. Jadi kalau untuk yang kita pakai aplikasi-aplikasi, kayaknya next kita harus bikin pelatihan ya Kak Irma ya, yang harus berapa hari itu jadinya. Kalau ini cuma webinar aja ya, jadi sebentar aja. Tapi semoga ilmu yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat. Dan nanti saya akan kirim di grup WA untuk template-nya. Nanti silakan Bapak Ibu mencoba membuat satu saja media printable, terserah mau bikin media mewarnai boleh, yang paling mudah kan mewarnai ya, cuman gambar sama nama gitu aja ya. Atau boleh misalkan yang mau dikasih nama sekolahnya boleh, dikasih logo sekolah, jadi kan bisa disisipin macam-macam ya, tuh bisa disisipin macam-macam. Atau mau bikin media seperti LKS itu gitu ya, seperti yang ada di Canva itu boleh, nanti silahkan bikin dan jangan lupa diberikan nama dan asal Bapak Ibu, kemudian nanti di share di Facebook dan Instagram. Itu nanti saya akan melihat yang paling, nanti saya batasin sampai kapan Kak Irma? Sampai malam aja ya, kita sayembaranya sederhana aja, jadi nggak perlu berhari-hari ya. Jadi nanti batasnya kita sampai jam berapa Kak Irma? Sampai jam 9 malam aja ya? Jam 9 malam ya? Bisa nggak Bapak Ibu jam 9 malam? Jangan pada mau nonton videonya. Bisa. Bisa nggak Bapak Ibu? Siap. Sampai besok, Kak. Sampai besok. Sampai besok. Besok tuh hari Jumat. Sampai Jumat jam 12. Gimana Bapak Ibu? Ya, hari sampai Jumat jam 12. Jadi nanti Jumat berkah Mbak Nufis. Ya, Jumat berkah gitu ya. Nanti kalau hadiahnya sih nggak gede ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kita cuma challenge aja gitu, dan saya nggak punya sponsor. Jadi nanti yang penting. Aku nanti Mbak Nufis. Kenapa Kak? Aku sponsor. 2 ya. Oke, jadi sponsornya 2 untuk 2 pemenang. Ya. Oke, nanti hadiahnya untuk 2 pemenang. Jadi nanti saya coba saya share lagi ya dari handphone. Jadi saya belum pindahkan ke laptop template-nya ya. Saya share screen dulu. Nah, itu tadi ada di chat, ada yang nanyain nih, kalau ngewarnain gimana? Nah, itu nanti bisa bisa lihat di link YouTube saya, itu tutorialnya sampai bisa mewarnai loh Kak, hanya pakai handphone bisa. Gitu ya. Nanti bisa lebih lanjut deh, karena ini kegiatan cuma bikin media printable aja. Nanti kemarin sudah sih pernah saya pelatihan untuk yang sampai mewarnai itu ada. Nanti kapan-kapan kita coba bikin lagi ya. Nah, ini saya coba share screen. Dan ini template yang saya buat. Nah, ini template-nya saya integrasikan tadi pakai Canva, kemudian saya edit di PicsArt. Nanti Bapak Ibu silakan. Nah, itu ada tulisan ya. Hai semua gitu ya. Nama saya, nanti silakan diedit Bapak Ibu, boleh pakai PicsArt, boleh pakai Canva, boleh diedit nama Bapak Ibu siapa dan dari mana. Kemudian ini. Nah, kemudian ini ada di sini ada teksnya nih. Kali ini saya belajar bersama Kak Melody dan Kak Irma.
Dan kali ini saya mengikuti challenge membuat media printable dan lihatlah ini karya saya. Nanti silakan tempel satu aja media Bapak Ibu di sini gitu ya. Boleh pakai apa namanya, tapi saya mintanya ada gambar Bapak Ibu. Jadi kan kalau beda kan kalau kita langsung ambil di Canva kan pasti bagusnya kan gambarnya ya. Ini mau seperti apapun gambarnya, mau katanya mau dibilang gambarnya kayak gambar TK lah, mau gambar kayak anak-anak lah, pokoknya saya minta yang ada gambarnya Bapak Ibu sendiri, gambaran tangan tadi. Kemudian biar kita maksudnya bisa coba latihan ya, kemudian di scan, terus tulisannya mau template-nya, tulisannya dan lain-lain itu pakai Canva boleh. Jadi saya minta gambarnya adalah gambar dari Bapak Ibu sendiri, bagaimanapun bentuknya ya. Mau gambar saya jelek, kayak mau kayak mana, pokoknya gambar Bapak Ibu sendiri. Jangan minta gambarin anaknya pokoknya ya. Mentang-mentang anaknya bagus gambar gitu ya. Nah, aku nggak tahu gambar mana nih. Nggak bisa, harus. Bisa lah, walaupun nanti walaupun sekedar kita mau gambar buah apel gitu ya, nggak masalah gitu. Nanti silakan Bapak Ibu untuk unggah di Instagram aja. Instagram atau Facebook, Kak? Enaknya nih, biar nilainya boleh enak. Dua-duanya Mbak Nupis, karena ada yang familiar dengan FB, ada juga yang di Instagram. Bebas ya. Oke, nanti silahkan di-upload di mana? Upload di Instagram atau di ini? Instagram tag. Oke, nanti kasih hashtagnya Kak Irma nih. Hashtagnya apa coba? Nanti kita kasih hashtag biar mudah mencarinya, atau di tag kita ya. Kita-kitanya di tag atau di hashtag ya. Hashtagnya kita catat di ini aja ya. Di kolom chat Kak Irma. Apa dong? Belajar media printable gitu kali ya. Coba Kak di chat Kak. Nanti juga akan kami ulang di grup chat WA ya Bapak Ibu. Apa nih hashtagnya Mbak Nupis? Oke. Media printable gitu aja ya. Oke. Apalagi ya? Rumah belajar ya? Belajar. Dan hashtag aku kreatif. Oke, dan tag kita ya. Nah, jangan lupa nanti di tag gitu ya. Untuk sosial medianya. Sosial medianya nanti. Ini aku kurang katanya nih. Oh ya, printable. Nah, nanti untuk slide yang tadi sama template-nya, kemudian hashtag-hashtagnya juga akan kami teruskan di grup WA. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan ini cuma 2 jam aja sampai pukul 15. Ya hampir habis ya Kak. Aduh, udah mau habis. Cepat banget. Cepat banget, nggak kerasa soalnya ini menarik Mbak Nupis. Takutnya ngantuk malah Bapak Ibunya Kak. Iya, Bapak Ibu ini keren banget ya. Tadi kita udah belajar sama Mbak Nupis nih. Tadi Mbak Nupis sudah sampaikan tuh kalau biasanya Mbak Nupis ini dibayar loh Bapak Ibu. Freelance loh dia. Tapi untuk Bapak Ibu ini kita kasih gratis loh. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang ikut pelatihan ini ya. Kemarin Mbak Nupis banyak yang inbox ke saya ya pas pasang iklan ya tentang pelatihan ini. Saya cuman pasang di Facebook sih Bapak Ibu, tapi banyak yang inbox. Cek harga coba. Wow, iya Kak, sebetulnya kalau untuk apa ya, pelatihan ilustrasi ini memang di luar itu memang berbayar Kak. Memang berbayar gitu. Jadi kalau yang ini kan istilahnya kalau nanti yang berbayar itu memang apa ya, media yang digunakan juga yang komplit ya. Biasanya menggunakan ilustrasi. Putus ya? Oh, putus-putus, maaf. Tes. Apa saya ya? Apa jaringan saya ya yang putus-putus ya? Saya aman nggak jaringannya? Ya, sekarang sekarang bagus. Aman. Oh ya, udah. Jadi kalau untuk apa namanya, untuk jadi kalau memang untuk pelatihan yang ilustrasi itu memang
di luar sana tuh memang berbayar, Kak, karena memang ilmunya juga komplit banget, aplikasinya juga komplit, dan biasanya memang untuk yang ini memang ilustrasi yang digunakan untuk komersial biasanya gitu kan. Seperti kebetulan adik saya itu kan memang kuliahnya dia memang di desainer grafik ya. Jadi memang karya-karya dia dikomersilkan gitu. Kita ingat sekali Bapak Ibu logo-logo ya, logo-logo perusahaan, logo-logo franchise, bahkan sampai ke desain-desain untuk marketing ya. Itu kan sekarang tuh memang marak banget gitu kan. Nah, jadi memang untuk komersil dan memang harganya satu gambar aja bisa sekian ratus ribu. Bahkan kalau logo tuh bisa juta gitu. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Tapi ini untuk pendidikan gitu. Saya memang nggak tahu nanti kalau Bapak Ibu nanti mau berbisnis apa dengan ilmu ini yang sederhana ini gitu. Tapi memang bisa sih ini menjadikan peluang kerja juga bisa. Dan ini bahkan ilmu ini saya berikan ke anak-anak murid saya gitu. Karena kalau pendidikan saya taruh tarif kok. Saya kok ini ya nggak tega gitu kan ya. Ini karena untuk pendidikan, karena ini untuk Bapak Ibu sekalian, untuk anak didik sekalian. Jadi istilahnya ya hanya inilah yang saya bisa berikan gitu. Ternyata Kak Irma, ilmu yang ini saya ajarkan ke murid saya SMP. Ternyata ada murid SMP saya jualan kerudung. Dia bahkan bisa bikin labelnya sendiri. Dia gambar sendiri, kemudian dikasih hijab shop apa gitu ya, saya nggak tahu. Itu akhirnya dia bisa membuat label sendiri, sampai Instagram dia adalah gambaran dia sendiri gitu kan. Itu sesuatu yang waduh mengharukan gitu kan, bahwa kedepannya gitu kan ilustrator ini juga setiap orang harus ada jiwa ilustratornya gitu, walaupun memang bukan yang profesional dan lain-lain gitu. Karena dunia ke depan itu kita kan jangankan ke depan ya, untuk saat ini aja gitu. Kita promosi lewat IG, kita promosi lewat Facebook, infografis, media, iklan, semuanya kan grafis. Tetapi kalau kita bisa berbuat sesuatu yang unik dari kemampuan kita mengilustrasikan, kemampuan kita menggambar dan lain-lain, itu akan lebih menarik gitu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya sih memang kegiatan ini dari kegiatan ini nanti bukan hanya output ke depannya, bukan hanya Bapak Ibu bisa membuat media printable aja gitu, tapi dari hal-hal kecil itu tadi Bapak Ibu bisa gunakan untuk keperluan Bapak Ibu yang lain. Jadi bikin flyer ya, seperti saya kegiatan ini, template saya tadi, kemudian flyer saya itu juga bikinnya dari seperti ini gitu. Jadi harapannya ini cuman ini aja sih ya. Saya bukan mengajarin, tapi menjebatani aja Bapak Ibu untuk mencoba nanti di rumah. Kalau sudah ada yang mencoba ya sudah bagus banget. Kalau ada yang belum mencoba silahkan dicoba. Gitu. Insya Allah semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, bahkan bisa untuk bermanfaat untuk anak didik Bapak Ibu sekalian. Itu Kak Irma. Halo, Kak Irma. Halo, Mbak Nofis. Ini di saya putus-putus kayaknya, Mbak Nofis. Oh iya, Kak Irma. Ya. Iya, jaringan saya kayaknya nih, Mbak Nofis tadi sempat putus-putus. Ya. Ya, jadi seperti itu, Kak Irma. Jadi saya ulangin lagi, nanti harapannya sih Bapak Ibu akan mencoba ya, walaupun yang sederhana ini. Sesederhana ini semoga kalau dipakai kan bisa lebih bermanfaat, menjadi bermanfaat gitu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu ikutin challenge-nya ya gitu ya. Nanti kami akan ambil 2 pemenang gitu ya. Oke Kak, nanti ini masih ada waktu sedikit ya, kita sampai ada waktu 20 menit lagi Kak, 30 menit lagi. Ini mungkin kalau ada yang mau nanya boleh loh Kak. Oke. Makasih banyak ya Mbak Nufis. Sama-sama. Ini tadi luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat nih mengikuti pelatihan kita ini ya. Jadi memang yang disampaikan sama Mbak Nufis ini masih tentang media mewarnai printable ya. Jadi Bapak Ibu ternyata saya jadi dapat inspirasi nih dari materi Mbak Nufis. Kita bisa buat buku
buku mewarnai sendiri ya Mbak Nufis ya. Betul, bisa. Untuk apakah untuk anaknya, apakah untuk siswanya, kemudian kita bisa ngedit teksnya sesuai dengan keinginan kita, ngedit petunjuknya atau instruksinya. Untuk mapel mungkin bisa bikin LKPD ya, bisa bikin LKS. Bisa, ini bisa, keren benar. banget. Ada juga tadi Ibu yang mengatakan bisa untuk mading sekolah ya. Jadi ternyata dari media printable ini Bapak Ibu, gantung kreasi Bapak Ibu ya, mau dibuat produk atau karya seperti apa ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini banyak yang minta ini Mbak Nufis, nanti media sosialnya di-share di grup WA ya Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu tergabung di grup WA agar kami mudah menginformasikan ya tentang bukan penugasan sih, challenge ya Bapak Ibu. Jadi biar ada hasilnya Bapak Ibu ikut ke pelatihan itu, pelatihan ini itu produknya apa sih? Nah, kita kasih challenge Bapak Ibu membuat media printable dengan karya Bapak Ibu sendiri. Tadi Mbak Nufis sudah sampaikan mau sejelek apapun gambarnya. Aku juga nggak pintar gambar nih Mbak Nufis, tapi mau cobain ya. Jadi mau sejelek apapun, tapi itu adalah hasil Bapak Ibu ya. Nah, digambar, kemudian di-scan tadi dengan menggunakan cam scanner ya. Betul. Kemudian diedit dengan aplikasi yang Bapak Ibu tentunya kuasai. Apakah itu Canva ya, atau Pixar ya, Bapak Ibu. Jadi yang diberikan oleh Mbak Nufis mungkin tadi cuma nggak terlalu banyak ya Bapak Ibu, sedikit saja, tetapi ini bisa Bapak Ibu explore ya, explore lebih jauh, bisa Bapak Ibu kreasi. Jadi kami tunggu ya Bapak Ibu, karya Bapak Ibu, karya gambar Bapak Ibu dimasukkan di template, nanti template-nya akan kami bagikan di grup WA Bapak Ibu, kemudian itu akan Bapak Ibu unggah di media sosial ya. Jangan lupa tag kami berdua dengan hashtag-nya tadi ya. Gambarnya berwarna atau hitam putih? Nah, ini ada pertanyaan Mbak Nufis dari Pak Marsus nih. Oke. Gambarnya berwarna atau hitam putih? Kita buat hitam putih aja ya, karena kita printable ya. Maksudnya kita coba untuk nggak usah terlalu banyak yang warna-warni, karena bukan modul ya, kita bikin yang printable. Jadi kita bikin hitam putih aja. Yang ramah printer. Ramah printer. Ya. Hitam putih ya, Pak Marsus ya. Oke, ada lagi pertanyaan nggak ya? Coba saya lihat dulu. Nggak punya Canva gitu ya. Kalau nggak Canva-nya langsung aja sih pakai web juga bisa kayaknya ya Kak ya. Gimana Mbak Nufis? Pakai tadi banyak ya Bapak Ibu aplikasi yang editing yang bisa digunakan ya Bapak Ibu. Kalau nggak Canva, apa tadi Mbak Nufis? Pixar ya. Pixellab, Snapseed, banyak banget yang biasanya Bapak Ibu pakai aja. Jadi nanti untuk medianya nanti tidak harus pakai apa yang saya berikan di sini. Nanti senyamannya Bapak Ibu. Yang penting adalah gambarnya adalah gambar sendiri. Nanti kami akan pilih yang kalau misalkan gambarnya itu ambil di internet kelihatan kok, saya bisa menilai. Wah, enggak juga. Beda emang. Kalau kita ngambil comot itu kelihatan kok gitu. Atau langsung ambil di Canva itu kelihatan. Jadi nanti harapannya nanti kalau yang langsung ngambil di Canva nanti saya diskualifikasi. Oke, jadi usahakan dari ori karya Bapak Ibu dulu ya. Jadi sejelek apapun ya, usaha dulu bikin gambar sendiri Bapak Ibu ya. Ya, betul. Oke, ada yang bertanya lagi nih Mbak Nufis, Kak. Kalau dari Bu Nurjanah Tamil ini sekampung dengan saya nih. Kak, kalau produk ilustrasi dari elemen-elemen yang ada di Canva, gambarnya nanti ditulis copyright atau create by Canva atau sudah aman untuk dikomersilkan. Maksudnya dipakai ya. Jadi ada elemen-elemen tuh Mbak Nufis di Canva itu ini enggak harus dicantumkan enggak copyright-nya atau misalnya dia udah aman nih dipakai. Kalau kita pakai akun Belajar ID itu biasanya kita free ya. Free biasanya, tapi tetap biasanya kalau kayak free pick gitu kan, biasanya kita coba ambil gambar-gambar di internet, ada free pick atau apa gitu ya. Tetap walaupun dia free, tapi kan biasanya kita cantumkan sumber, tetap kita cantumkan sumber. Bagaimanapun itu adalah apa ya? Adalah
bukan hak cipta sih, karya ya. Tapi selama kita gunakan ini untuk pendidikan atau kita gunakan untuk kepentingan pribadi, insya Allah aman gitu ya. Walaupun kadang kita tidak menuliskannya, tapi biasanya tahu sih kalau ini buatan Canva itu kelihatan banget ya, karena Canva punya ciri khas gitu. Tapi tetap kita nanti di postingan kita sumberkan, saya menggambar saya mendesain ini dengan template dari Canva gitu, boleh banget. Kita bagaimanapun kita harus menghargai walaupun gratisan ya. Jadi seperti itu. Kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Yang biasanya yang bermasalah itu adalah bila kita menggunakan Canva misalkan ya, kita template yang sudah ada, tapi kita komersilkan gitu. Biasanya itu yang kadang-kadang itu yang ya sama kayak YouTube lah ya, hak cipta itu biasanya ada gitu. Jadi itu kenapa saya kalau misalkan yang karya saya yang saya komersilkan itu biasanya saya nggak pakai dari Canva, tapi saya benar-benar gambar, itu baru saya berani gitu. Saya berani ambil tarif gitu, berani karena menggambar saya gitu. Jadi seperti itu nanti sih. Ya, baik Mbak Nupis, makasih. Ini ada yang nanya nih, ada yang nawar nih Mbak Nupis, kalau gambar hasil anaknya sendiri bisa nggak? Soalnya anaknya pintar gambar katanya Mbak Nupis. Kalau bisa gambar sendiri deh gitu, karena apa ya? Nggak bisa kalau gambar anaknya Bapak Ibu harus gambar sendiri, kan tadi Mbak Novi sudah bilang. Ya, karena nanti anaknya juara lomba melukis tingkat nasional gitu, jangan-jangan ya gitu. Jadi saya pernah seperti ini Kak, adik saya itu desainer grafik dan pinter banget gambarnya. Suatu saat saya punya hajat gitu ya, saya punya hajat yang membutuhkan gambar. Saya minta adik saya menggambar. Waduh, saya nggak dibolehin Kak, itu adik saya sendiri, adik kandung gitu. Karena apa? Katanya nanti kakak kalau saya yang gambar, kakak nggak bisa. Ternyata bener gitu. Jadi akhirnya aset-aset itu saya bikin video pembelajaran, kemudian bikin apa ya, kartun-kartun dan kemasan dan lain-lain, kemasan logo-logo makanan, snack itu gambar sendiri. Jadi itu karena apa? Itu karena awalnya dari adik saya itu nggak digambarin. Saya gemes, ya udah gambar sendiri. Kayak gitu, jadilah. Tapi kalau nggak dipaksa gitu mungkin nggak bisa sih kita gitu aja. Jadi nanti Bapak Ibu kan kita temanya bebas ya, tidak harus gambar orang. Nanti kalau misalkan tidak bisa gambar, mau gambar apel pun boleh gitu. Jadi mau gambar apa ya yang bisa lah gitu. Jadi nanti nggak harus dong, nanti kita harus biar kelihatan bagus kita gambar manga kayak di komik gitu kan, biar kelihatan keren. Wah, tidak semua orang bisa gambar manga kan ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu bisa. Jadi kali ini tuh kalau hadiah itu nggak ada apa-apanya ya. Yang penting adalah setelah dari ikut pelatihan ini apakah kita bisa menerapkannya. Itulah yang terpenting. Jadi harapannya dari ikut webinar ini itu ada satulah langkah Bapak Ibu yang didapat. Gitu aja. Hadiah itu cuman bonus aja kok nanti. Kalau cara crop gambar gimana? Bisa kok di Canva itu ada tanda crop, bisa di PicsArt juga bisa crop, bisa. Jadi nanti Bapak Ibu utak-atik sendiri karena menu-menunya banyak di situ. Bisa. Kalau gambar sendiri lihat contoh boleh ya Mbak Nupis ya? Boleh banget. Nyontek. Boleh. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen meyakinkan kami, proses gambarnya Bapak Ibu difoto dulu, kemudian di-upload bareng-bareng sama template hasilnya nanti, boleh banget. Biar kelihatan gitu ya. Kalau ini saya bener-bener gambar sendiri, itu boleh banget prosesnya. Di kertas Bapak Ibu difoto dulu, itu boleh banget. Nah, kalau pengen meyakinkan nih, aku gambar sendiri, boleh banget. Pakai Canva aja bisa, tapi gambarnya tetap gambar sendiri. Ya, saya minta khusus gambarnya gambar sendiri. Jadi kalau template-nya, font-nya ya, kemudian tulisannya dan lain-lain itu nanti pakai Canva boleh, kecuali satu, gambarnya gambar sendiri. Nah, kita coba aja gitu. Tapi kalau suatu saat Bapak Ibu pengen bikin media buat siswa-siswanya di sekolah, nggak sempat gambar pakai Canva boleh, tapi khusus kali ini aja. Challenge kali ini aja dengan harapan Bapak Ibu benar-benar bisa gitu, walaupun sederhana bisa gitu ya, biar nggak sayang ilmu saya dikasih, biar ada gunanya dikit lah. Iya Bapak Ibu, jadi wah luar biasa nih, kita langsung dapat materi dari Mbak Nupis nih, freelance loh dia nih.
Kalau kita dapat di pelatihan yang di luar bisa bayar nih Bapak Ibu. Ini kita gratis loh. Jadi sayang banget kalau ilmu dari Mbak Nupis hari ini kita yang dikasih langsung nggak diaplikasikan ya Bapak Ibu. Jadi mulai dulu ya Bapak Ibu. Memang Mbak Nupis kadang kita harus dipaksa ya baru bisa berbuat kayak cerita Mbak Nupis tadi. Kalau nggak kondisinya nggak seperti itu, mungkin sampai saat ini Mbak Nupis mungkin nggak secanggih ini bisa menggambarnya. Tapi karena ternyata dipaksa ya, karena ditantang, jadinya sekarang udah jadi hebat nih, jadi illustrator ya Bapak Ibu. Abi mau datang? Belum hebat sih Kak, tapi ya masih belajar juga. Makanya saya bilang hari ini saya nggak ngajar nih, saya mau belajar bareng, gitu ya. Jadi karena bisa menggambar itu butuh proses, jadi sambil belajar bareng-bareng, gitu aja. Oke, ini Kak Irma udah jam berapa ya Kak? Di saya udah jam 15 lewat jam 12. Ya, jam saya kan Indonesia Tengah ya, berarti di sini jam 16.12, jam 4:12. Oke. Bapak Ibu, saya lihat dulu ya, apakah masih ada pertanyaan?